Selamat bertemu kembali dengan saya, dosen mata kuliah Digital Marketing Communication dari Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, nama saya Anggoro. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari digital marketing, khususnya kita akan membahas bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dari pemasaran konvensional, tradisional, itu menuju ke digital. Apa saja konsep-konsep yang berubah, atau apa saja konsep-konsep yang akhirnya berkolaborasi, atau yang melebur menjadi perpaduan antara tradisional dan digital. Pada kuliah kali ini, kita akan mengetahui beberapa konsep, beberapa perkembangan dari pemasaran tradisional ke digital, sehingga menjadi satu strategi yang satu kesatuan menjadi digital marketing communication. Baiklah, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa dimanapun berada, kita ikuti kuliah hari ini dengan membahas topik tentang bagaimana perkembangan dari traditional marketing menuju ke digital marketing. Kita bisa saksikan ya, ini tentang pemasaran konvensional ke digital. Ya, bahwa dalam hal kegiatan pemasaran, ya biasanya pemasaran menggunakan strateginya adalah yang awalnya adalah konvensional atau tradisional yang kita ketahui. Kemudian di era sekarang ini, akhirnya karena perkembangan teknologi, perkembangan digital, ada disruption di situ, maka ada pergeseran-pergeseran dalam dalam taktik atau dalam strategi yang mendasar dalam pemasaran, ya khususnya menjadi suatu pemasaran yang lebih efektif dan lebih efisien. Dan pada pemasaran konvensional biasanya menggunakan tools yang seperti biasa kita kemarin sudah bahas, baik yang bentuknya above the line atau below the line gitu kan, yang nanti kita coba padukan dengan through the line, TTL ya. Nah, awalnya kita dari sisi marketing atau sisi advertising menggunakan brosur, trade show, kemudian direct sales, personal selling. Nah, sekarang ini ya dengan hadirnya teknologi, dengan hadirnya disruption yang mendisrupt sebuah marketing, maka akhirnya membuat perubahan-perubahan pada konsep-konsep marketing. Ya, dalam menyampaikan informasi sekarang dalam menyampaikan informasi berupa produk sekarang lebih efisien dan lebih efektif karena menggunakan yang namanya digital. Ya, dalam konvensional itu mencakup seperti strategi-strategi market melalui pendekatan demografik, segmentasi, geografi, dan lain-lain. Nah, ini masih digunakan dalam pemasaran digital. Namun mungkin bentuknya lebih berbeda ya. Nanti Anda bisa melihat bagaimana aplikasi dari Facebook Ad misalnya. Itu bagaimana dia menyasar pada yang namanya demografi, geografi itu secara spesifik. Nah, inilah fakta di balik perkembangan dari marketing. Di sini ada perbandingan antara pemasaran tradisional dan juga digital marketing. Ya, ada hal-hal yang mendasar, khususnya dari sisi yang namanya jangkauan. Dari jangkauannya yang paling menonjol adalah dari jangkauan. Jangkauan itu adalah bagaimana sebuah iklan digital itu jangkauannya jauh lebih luas dari yang namanya konvensional, ya. Jadi jauh lebih reaching-nya itu jangkauannya lebih luas. Kemudian berikutnya adalah lebih murah dan gampang di-track
gampang ditelusuri, ya. Jadi selain jangkauannya luas, kemudian lebih murah, efisien artinya, dan kemudian gampang ditelusuri, gampang dievaluasi. Karena apa? Karena apa namanya, tracknya itu bisa dilihat dari kita mulai touch point-nya di mana. Ya, kalau dari Facebook atau dari Instagram atau dari internet itu kita bisa telusuri konsumen atau calon konsumen kita yang berpotensi untuk menjadi konsumen loyal kita. Kemudian komunikasi yang dilakukan yaitu komunikasi dua arah, gitu kan. Kalau selama ini yang kita tahu misalnya advertising lah atau digital marketing selama ini biasanya feedbacknya di beberapa konsep atau aspek bauran promosi atau bauran komunikasi pemasaran itu masih melakukan yang namanya komunikasi yang satu arah, ya, atau feedbacknya itu delay, ya, jadi tertunda gitu kan, baru besoknya atau minggu depannya baru diterima feedbacknya. Tapi dengan digital ini seketika, sangat instan, sangat spontan untuk bisa dilakukan komunikasi dua arah. Nah, ini sangat menarik ya. Artinya ketika kita meluncurkan sebuah program atau kita mempromosikan sebuah produk ataupun brand, itu seketika akan mendapatkan feedback dari calon konsumen atau dari stakeholder kita. Ya, khususnya kalau kita promonya atau kita mulainya itu promosinya itu lewat jalur media sosial atau jalur internet. Nah, itu akan jalur digital. Itu akan cepat sekali yang namanya feedback dari masyarakat, dari konsumen. Nah, ini mengapa digital menjadi lebih unggul, ya? Karena dari sisi biaya, kemudian dari sisi jangkauan, kemudian dari sisi trackable-nya, nge-track-nya atau men-tracing-nya itu jauh lebih mudah, melihat bagaimana siapa konsumen kita, dari mana dia berasal, kemudian dia menggunakan aplikasi digitalnya apa, itu bisa ke-track dengan spesifik, ya, kalau menggunakan digital marketing. Kemudian komunikasi dilakukan komunikasi dua arah. Nah, lalu fakta berikutnya, kenapa yang namanya konvensional ini akhirnya lama-lama bergeser? Ini ada laporan dari Reuters Institute Digital News dari sisi media massa, ya. Ada laporan bahwa tingkat presentasi dari khususnya dari media-media konvensional itu semakin menurun, ya, menurun. Itu dari yang namanya TV itu yang berwarna biru, ya, turquoise, warna turquoise seperti kayak biru muda gitu kan. Itu dari 75%, dulunya masih 75%, itu sekarang turun di tahun 2020 itu sekitar 66%. Kemudian yang lebih parah lagi adalah yang printed atau media cetak. Itu dari 50% sekarang tinggal 23%. Nah, ini kan menandakan bahwa media-media konvensional itu sudah mulai bergeser, berpindah ke digital. Nah, Anda lihat di warna yang agak gelap, sosial media itu meningkat dari 47% menjadi 67%. Terus ya meningkat. Online juga ya, dia tidak turun banyak, dia hanya 90 ke 87 dinamis ya. Tapi dia cenderung nanti trennya itu akan terus naik. Nah, inilah menunjukkan bahwa strategi dengan media konvensional itu sudah tidak lagi bisa menjadi sebuah solusi dari sebuah strategi marketing. Artinya kita mulai harus memikirkan bagaimana strategi digital yang menggunakan perangkat-perangkat digital, dan berpikirnya atau mulai merancangnya juga lewat SDM yang sangat digital, seperti milenial itu sangat digital pemikirannya, ya. Jadi kita sudah mulai dari SDM-nya, perangkatnya, kemudian
konsumennya udah konsumen yang digital. Jadi semuanya sudah terintegrasi dengan digital. Nah, inilah mengapa yang namanya media konvensional terus bergeser. Nah, ini ya, kemarin kita udah belajar tentang yang pemasaran konvensional ya, mulai dari konsepnya, kemudian dari baun pemasarannya, kemudian dari model-modelnya, 4P, kemudian 7P dan lain-lain sampai dengan konsep AIDA, ya, level-levelnya. Dan sekarang kita mau lihat apa-apa saja yang bergeser menjadi digital sehingga bisa mempengaruhi strategi pemasaran atau strategi komunikasi pemasaran kita. Ya, ingat ya, kita fokusnya di komunikasi. Kita bukan mahasiswa ekonomi atau mahasiswa manajemen. Jadi kita fokusnya di komunikasi pemasaran. Nah, ini pergeseran lagi ya. Bisa dibilang kolaborasi, bisa dibilang ada penyesuaian. Ya, ini penyesuaian yang dilakukan adalah pergeseran. Kemarin kita belajar tentang 4P ya, product, place, promotion dan price ya. Kita sudah belajar tuh 4P seperti apa. Kemudian produknya, tempatnya, kemudian promosinya seperti apa, menggunakan strateginya, lalu strategi harganya gimana. Kemudian ada perubahan lagi untuk menyempurnakan yang namanya 4P karena apa? Karena 4P itu tidak bisa menyerap aspirasi dari konsumen. Nah, akhirnya dibikinlah 7P, 8P dan sekarang ini 4C. Ya, 4C itu berupa customer, convenience, communicate dan cost ya. Jadi ada customer di situ. Ada yang namanya kenyamanan dalam berbelanja. Ada yang namanya diperlukan yang namanya komunikasi. Dan juga ada biaya-biaya yang jadi satu kesatuan dalam sebuah harga. Namun akhirnya berubah lagi ketika era digital datang, disruption datang, kemudian muncul namanya 4E. Ya, 4E ini sekarang sedang populer ya. Artinya sudah pendekatan perubahan dari perilaku konsumennya. Ya. 4E ini adalah experience dari produk tadi, produk customer kemudian berubah menjadi experience. Kemudian place-nya jadi everywhere. Promotion-nya jadi evangelism atau engagement ya. Ini ada beberapa konsep menggunakan kata evangelism, ada yang menggunakan engagement. Ya, kita cari yang mana yang cocok, tapi tujuannya sama. Kemudian price jadi exchange, pertukaran. Ya. Kalau evangelism itu adalah seperti apa? Dari mulut ke mulut. Karena sudah terjadi engagement sebenarnya. Oke. Kita coba bahas bagaimana konsep dari 4E itu diterapkan dalam sebuah strategi pemasaran. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa ada yang namanya dari Ogilvy. Ogilvy itu adalah sebuah agensi pemasaran, agensi periklanan pemasaran itu yang terkenal di Amerika ya. Nah, ini dia mengatakan bahwa nanti akan ada pergeseran yang tadinya produk menjadi experience. Ya, produk menjadi experience. Jadi kita orientasinya bukan karena produk aja yang dipikirin, tapi juga diberikan namanya experience untuk si konsumen itu. Ya, misalnya produk kita kan tidak perlu memenangkan sebuah persaingan dengan membanggakan sebuah produknya nomor 1, kualitasnya paling unggul gitu misalnya kan, fitur-fiturnya, tapi bagaimana produk ini memberikan pengalaman yang berbeda ya, pengalaman yang berbeda. Misalnya ini ada contohnya online shop ya, online shop itu sebenarnya kalau ngelihat online shop itu hampir-hampir sama semua. Dari Tokopedia, Shopee, Lazada, OLX, semua menawarkan produk-produk yang hampir-hampir mirip semua. Tapi bagaimana orang mau memilih dari misalnya keempat atau kelima marketplace
yang tersedia gitu kan, tentunya kita akan mencari marketplace yang benar-benar memberikan kepuasan bagi kita, mempunyai pengalaman kita menjelajah dari e-commerce itu pengalaman yang mudah, gampang, simple, pembayaran juga gampang gitu kan. Nah, pengalaman-pengalaman inilah akhirnya menjadi sebuah keunggulan, bukan lagi produk ya, karena produk semua hampir sama. Produk di zaman sekarang hampir mirip. Sulit sekali membedakan produknya, tapi yang membedakan adalah keunikan dari sisi experience-nya. Ya, product to experience. Kemudian dari price jadi exchange. Ya, artinya konsumen itu akan mendapat satu produk yang ia butuhkan dalam bentuk uang atau cost. Saat ini konsumen tidak hanya membutuhkan sekedar uang, ya, tapi membutuhkan informasi yang dapat dicari melalui internet. Dalam kegiatan exchange ini, kita bisa mengukur melalui berapa besar sih perhatian si konsumen itu mencari informasi produk, ya. Jadi bukan harganya berapanya, ya, sekarang yang dicari, tapi bagaimana si produk ini bisa mudah didapatkan informasinya dengan mengetik kata-kata kunci. Makanya itu peran SEO itu, search engine optimize itu sangat berpengaruh sekali gitu kan. Atau Google Ads ya, atau Google AdSense atau Google AdWords. Nanti kita jelaskan satu-satu ya di akhir-akhir kuliah ya, nanti ya di pertengahan lah ya setelah UTS. Nah, itu sangat memegang peran penting karena apa? Itu mempengaruhi mesin pencari, ya. Ketika kita mencari misalnya Unsia gitu kan, atau misalnya kampus kampus yang kuliahnya bisa di mana saja. Nah, dengan kata-kata kunci itu di mana saja, nama kampus, kemudian misalnya kampus yang e-learning gitu kan, itu akan muncul di ranking-ranking, muncul di bagian pertama itu siapa gitu kan. Nah, itu menentukan yang namanya exchange-nya. Begitu kita bayar itu harga, misalnya kita masuk entah kuliah di Unsia atau di mana gitu kan, harga yang kita bayar adalah bahwa informasi yang kita dapat atau informasi tentang Unsia itu ternyata nomor 1 ya gitu ya. Jadi misalnya kalau mahal gitu kan, nggak apa mahal ya karena ini memang terkenal misalnya gitu kan. Nah, ini satu pertukaran ya. Jadi semacam perubahan. Sekarang udah orang seperti itu. Nggak mikirkan harganya berapa ya gitu kan, tapi lebih kepada coba cari Unsia terkenal nggak, coba. Truk dicari, oh dapat, oke, masuk. Seperti itu ya kita ya sekarang ini. Kemudian promotion to engagement ya, atau evangelism tadi ya. Jadi promosi itu tidak hanya sekedar mempromosikan, tapi harus tercipta yang namanya engagement ya. Jadi engagement itu lebih kepada yang namanya customer itu melakukan aktivitas word of mouth ya. Word of mouth marketing atau word of mouth di sosial media, namanya e-worm gitu, atau worm atau e-worm. Nah, ini diperlukan, tidak sekedar hanya promosi aja, promosi tapi hanya satu arah atau dua arah, tapi tidak tersebar informasi, tidak luas. Atau si konsumen atau calon konsumen yang menerima iklan kita, yang menerima paparan promosi dari perusahaan kita, dia tidak meneruskan lagi karena tidak tertarik gitu kan. Kalau biasanya produk itu bagus, produk itu ada engagement yang baik gitu kan, itu konsumen dengan sukarela akan share. Nah, kemarin kita belajar tentang ISAS ya, ada share di situ, ada search, ada share. Kalau search-nya itu tadi exchange ya, kemudian ada share-nya itu adalah engagement itu, tercipta yang namanya e-worm ya. Jadi ada e-worm-nya tuh, jadi disebarluaskan dengan sukarela. Kemudian from place jadi every place ya. Jadi tidak lagi dia terfokus pada satu tempat ya gitu kan. Tapi bisa di mana-mana gitu kan. Bisa di mana-mana gitu kan.
bisa di tiap negara ada, di setiap cabang ada. Nah, itu sekarang harus seperti itu, gitu kan? Nah, inilah yang nanti kita bahas konsepnya adalah namanya bukan multi channel lagi kita pemasarannya, tapi udah omni channel. Omni channel itu apa ya? Ini omni channel tuh bisa di mana aja dan melalui aplikasi apa aja. Bisa online, bisa offline, gitu kan? Bisa datang secara fisik atau secara virtual. Nah, inilah yang namanya ke kompleksitas dari yang namanya strategi atau konsep dari uh, digital marketing yang perubahannya begitu sangat itu ya, sangat kentara ya. Yang tadi produk, customer jadi experience, place, convenience jadi everywhere. Kemudian promotion, communication jadi engagement. Price, cost menjadi exchange. Jadi di situ kelihatannya fisik atau apa yang awalnya dinilai sebagai misalnya uang itu menjadi dikonversi menjadi pertukaran apa sih yang bisa didapat, yang dibayarkan itu, yang dibayar konsumen itu pertukaran apa yang dapat, ya misalnya kemudahan tadi untuk mencari, kemudian dari promosi itu ya harus yang berhasil itu adalah terciptanya tadi itu sebenarnya word of mouth itu terciptanya sebuah viral marketing. Jadi viral gitu kan, terkenal cepat. Nah, kalau place-nya juga gitu. Bukan place-nya di Jakarta, Bandung, kalau bisa di mana-mana ada. Ya, di apa di sosial media ada, di TikTok ada, di YouTube ada gitu kan, di Instagram ada. Nah, itu maksudnya di mana-mana ya. Di sosial media itu kan bisa kita berbagai aplikasi masuk. Kemudian produknya itu harus memiliki experience, bukan sekedar produk saja, tapi ada experience yang menjadi apa namanya bagian dari produk bagi konsumen. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, business to business ada salah satu jenis apa tipe ya, ada tipe advertising atau tipe marketing itu ada juga business to business, yaitu bagaimana pemasaran itu dilakukan. Pemasaran itu dilakukan lewat dari perusahaan ke perusahaan, ya, dari perusahaan ke perusahaan. Artinya ini sangat spesifik ya. Jadi kita misalnya jualan alat berat, kita jualan bahan-bahan untuk industri gitu kan. Nah, itu bukan lagi business to business ataupun business to customer juga gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya business to business dalam era digital, tapi harus berubah menjadi human to human. Ya, jadi kita produk itu atau brand itu harus dirubah menjadi seolah-olah dia hidup, seolah-olah dia itu menjadi manusia. Oleh karena itu dia memiliki namanya nanti strateginya storytelling. Ada story di balik produk itu. Ada story di balik brand. Karena yang kita tuju adalah manusia juga gitu kan. Nah, ini menarik ya. Sangat menarik, sangat seru lah ya untuk dibahas atau untuk ditelusuri kira-kira produk atau brand kita sudah sejauh mana ini bergeraknya atau mengikuti perkembangannya. Ya. Nah, ini contohnya ya, misalnya contoh ya dari sebuah produk yang namanya perusahaan. Ya, perusahaan, saya nggak tahu di perusahaannya mungkin perusahaan perusahaan entah perusahaan makanan atau minuman, ya tahu. Nah, ini dia mengkampanyekan. Sebenarnya ada sisi PR-nya juga ya. Dia mengkampanyekan protect like a mother gitu kan. Jadi dia mencerminkan bahwa perusahaan saya itu juga memproteksi juga gitu. Ya, melindungi konsumen itu sama seperti saya melindungi misalnya orang tua, saya melindungi hewan gitu kan atau lain-lain. Jadi ada suatu emosi yang dibangun di situ. Ya, jadi ikatan itu human to human gitu kan. Jadi memanusiakan si brandnya itu. Ya, teman-teman seperti itu ya. Jadi ini unik sekali ya. Mungkin selama ini kita nggak sadari bagaimana perkembangan brand itu sekarang ini udah seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, ini contoh brand lagi nih. Ini saya mengikuti
seperti apa namanya, ini salah satu YouTuber ya, YouTuber Indonesia. Nah, dia membuat sebuah bisnis kuliner, makanan, kemudian dia juga punya apa lagi ya, ya macam apa ya, ya banyak kan sih kuliner ya atau barang-barang apa dia jualan gitu kan. Dia juga sebagai apa konten kreator juga. Dia sangat unik ketika dia sedang melakukan kegiatan promosinya dan dia memperkenalkan brandnya itu dan memperkenalkan personal brandingnya si Edozel ini ya dengan cara dia membuat warteg gratis. Dibagikan tuh makanannya dia gratis. Itu nggak tahu seminggu sekali atau berapa hari sekali dia bersama timnya ya, dan selalu divideokan kemudian disebarluaskan gitu kan, sehingga orang-orang yang melihat yang namanya produk atau brand dari si Edozel ini ada ikatan emosi gitu kan. Ketika Edozel nanti mengeluarkan satu brand, udah tercipta persepsi bahwa oh ini si Edozel seorang YouTuber dan punya bisnis kuliner ini, orangnya emang baik hati nih. Dia emang peduli pada lingkungan sosial, dia orangnya baik. Yuk kita dukung untuk kita bantu bisnisnya supaya lebih maju. Kita bikin viral bisnisnya nih, kita bantu untuk sebarluaskan. Nah, ini suatu strategi yang menurut saya yang dimaksud dengan human to human. Jadi si brand itu ya, brandnya si Edozelnya ini entah nanti nama brandnya kalau nggak salah Nyapi ya, dia bikin apa tuh kayak daging sapi kayak kebab gitu tapi dicampur nasi gitu kan, namanya Nyapi gitu kan. Itu sangat viral gitu kan, buka cabangnya udah banyak, tapi dia mengedepankan yang namanya brandnya dia itu dibikin seperti manusia, punya jiwa sosial, bagi-bagi makanan gitu kan, dan muncullah yang namanya nanti empati, kemudian muncullah emosi. Nah, ketika Edozel ini mempromosikan sesuatu, orang langsung relate dengan yang namanya kebaikan dari si Edozel ini. Ya, sungguh luar biasa ya teman-teman strategi yang dilakukan ketika kita memasuki digital. Karena apa? Karena perilaku konsumen itu udah berubah, ya kan? Nah, ini dilakukan semua ini karena semua sudah berubah. Target audience sudah berubah. Perilaku konsumen ya, sebelum pembelian, perilaku konsumen sesudah pembelian juga udah berubah. Nah, kombinasi channel ini bukan lagi multi channel, tapi omni channel. Nah, inilah yang membuat akhirnya kita pun si produsen, brand atau pelaku-pelaku usaha ini harus merubah mindset, melihat bagaimana produsen itu udah berubah dinamis. Nah, kita brand atau kita pelaku usaha harus ngikutin. Ya, Unsia misalnya gitu kan, ketika melihat sekarang ini kecenderungan orang misalnya kuliah yang mau mudah gitu kan, pakai gadget atau pakai apa misalnya, atau bisa kuliah menggunakan teknologi apa gitu kan, sekarang udah canggih gitu misalnya, nggak harus datang ke kampus misalnya, atau kalau datang ke kampus pun misalnya bisa di taman misalnya, atau janjian di mana, itu kampus bisa di mana aja misalnya, karena anak-anak milenial sekarang maunya butuh simple. Saya mau belajar, saya tetap juga mau usaha juga gitu kan, mau ngejar karir juga, itu gimana caranya? Kalau misalnya online misalnya ya, kalau misalnya online kadang-kadang waktunya bentrok gitu kan. Saya mau sesuai dengan waktu saya misalnya. Nah, itu harus dipikirin juga tuh sama Unsia. Misalnya ketika kecenderungan target konsumen dari Unsia itu, ya misalnya semua berpendapat seperti itu. Kita mau bekerja, tapi kita juga mau pendidikan kita juga tinggi. Itu gimana merespon perubahan konsumen seperti itu nanti. Pokoknya waktunya itu saya nggak mau waktunya diatur juga. Ada jadwal kuliah gitu, nggak. Saya mau atur jadwalnya sesuai dengan custom keinginan saya gitu kan. Misalnya saya kerjanya sip-sipan kan gitu gimana gitu kan. Begitu kita ngadain kelas Sabtu video conference, ternyata dia sipnya Sabtu masuk gitu kan. Atau kita Minggu, ternyata Minggu dia ibadah misalnya. Nah, ini banyak misalnya komplain gitu kan.
Tapi akhirnya misalnya Unsia mengeluarkan sebuah kecanggihan teknologi yang bisa memenuhi keinginan konsumen di masa depan, seperti itu misalnya. Ya, oh saya mau kuliah nih hari ini nih, lagi libur, klik bisa kuliah gitu kan. Atau saya mau kuliahnya malam aja deh gitu kan. Saya mau ketemu misalnya mau belajar tatap muka misalnya dengan dosen malam ini gitu kan, karena saya lagi nggak bisa tidur nih, saya malam ini mau belajar gitu kan, klik, ada tuh namanya artificial intelligence gitu kan, ya kecerdasan buatan itu kan, dibikin tuh ada robotnya gitu kan, menyerupai saya gitu kan, tiba-tiba saya memberikan masukan, memberikan kuliah Anda jadi face to face gitu kan, sesuai dengan apa yang Anda mau pelajari. Ada ide juga, oke juga tuh ya, gitu kan, kalau dipikirin ya. Oke juga itu, mungkin masa depan seperti itu. Karena Anda nanti cek di namanya Amazon Go atau Amazon Fresh, itu sekarang sudah menciptakan yang namanya supermarket atau grosir, convenience store itu sudah tidak ada lagi namanya penjaganya. Kasirnya juga nggak ada. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Ya, kemudian ini perubahan perilaku sebelum pembelian, ada perubahan perilaku setelah pembelian. Nah, ini terkait yang namanya model ISAS tadi ya. Kemudian ini ada namanya cyclingnya. Ada awareness dulu, kemudian tercipta engagement. Biasanya pembeli juga mengevaluasi, terus beli gitu kan. Nah, ini proses sama seperti ISAS. Misalnya experience-nya bagus, dia akan menyebarluaskan yang namanya produk kita gitu kan. Nah, ini sekarang cenderungnya seperti itu konsumen kita gitu kan. Kalau lagi mau beli, dia milih-milih dulu, searching dulu yang banyak gitu kan. Cari rekomendasi, cari yang namanya orang-orang yang mereview barang yang kita lagi cari gitu, apalagi barang elektronik atau barang-barang otomotif ya. Kita cari dulu gitu kan, siapa nih yang review nih, review orang yang terpercaya, langsung beli gitu. Terus tapi kalau sudah beli, nanti ada tercipta tuh engagement. Ya, ada bond-nya, ada namanya komunikasinya, bondingnya dengan si brand itu atau produknya atau customer service-nya. Lalu menjadi advocate. Advocate tuh kita seolah-olah kita membela brand itu, produk itu. Ya, ketika Anda bandingin handphone Anda misalnya Samsung, saya handphonenya iPhone misalnya. Kalau Anda ngomong soal perbandingan, saya akan bertahan di iPhone misalnya. Saya merasa iPhone ini paling bagus, paling mahal, paling eksklusif, paling ini misalnya ya. Kemudian dari pihak Samsung pun juga gitu.
akan bertahan, wah Samsung ini teknologi selalu berubah, misalnya selalu memberikan kenyamanan bagi penggunanya misalnya. Anda sebenarnya kan bukan marketingnya si Samsung, saya juga bukan marketingnya iPhone, tapi kita sama-sama menjadi advocate-nya si brand itu. Advocate itu selalu membela, loyal, membela brand yang kita pakai, karena kita sudah menjadi brand advocate gitu. Nah, nanti kita belajar tuh secara detailnya lagi. Nah, ini kemudian yang namanya kombinasi channel, multi channel menjadi omni channel, ataupun kedua-duanya ya. Ini kan gabungan kan. Kalau multi channel itu biasanya kita kalau online aja, dari web, dari sosial media gitu kan, dari telepon. Pelayanannya, baik itu pembeliannya, baik itu interaksinya, itu hanya satu, dua arah sesuai dengan channel yang kita mau. Tapi kalau omni channel, ya misalnya Anda mau beli sejadah di webnya dia, di web nih, klik di marketplace-nya dia di web, oke, dapat. Tapi kemudian tiba-tiba Anda mau ngambil barangnya itu di tokonya. Tokonya Anda akan cek tuh di webnya, oh cocok ada Pak Anggoro ngambil ini ya, ngambil sejadah ya, oke ada. Tiba-tiba misalnya saya mau tuker, saya lewat telepon ke customer service tinggal ngecek, oh benar Pak, di web ada, di store fisiknya ada nama Bapak, dan sekarang Bapak mau tuker silakan gitu kan. Tiba-tiba saya misalnya mau beli lagi atau rubah warna lah di sosial media, bisa juga. Jadi semua terhubung dan bisa saling terintegrasi. Itu namanya omnichannel. Kalau misalnya di multi channel belum tentu gitu kan. Anda belinya di web, nanti begitu ke store-nya Anda harus kembali lagi ke webnya. Wah nggak bisa Bu, Ibu kan ngambilnya di web, pesannya di web misalnya. Jadi Ibu nanti coba akses lagi webnya, nggak bisa ngambil ke tokonya misalnya seperti itu. Tapi sekarang ini konsumen maunya emang aneh-aneh ya. Maunya tuh lebih mudah, simple, dan pelayanannya tuh harus namanya paripurna gitu ya istilahnya. Namanya holistik. Jadi semua tuh harus menyeluruh gitu kan. Nah, itu ya teman-teman pembahasan kita hari ini tentang apa-apa saja yang telah berubah, yang kemudian menjadi referensi kita, atau kita mengetahui hal-hal yang akhirnya kita ketahui bahwa ini ada pergeseran, ini ada perubahan yang mendasar, atau ini sama sekali digantikan. Nah, karena hadirnya tadi disruption dan teknologi di dunia marketing. Itu aja teman-teman dari saya. Nanti kita bahas lagi, kita dalami lagi dalam kuliah live video conference minggu ini. Nanti kita bahas lagi tentang materi ini. Saya berikan contoh-contoh yang lebih mendalam, dan silakan Anda catat hal-hal yang menurut Anda perlu ditanyakan atau perlu diperdalam atau perlu Anda diskusikan dari materi saya ini, sehingga di video conference nanti akan muncul inspirasi-inspirasi atau pencerahan-pencerahan baru, baik dari Anda, dari teman-teman Anda, ataupun dari saya, ataupun dari yang lain. Demikian dari saya, terima kasih teman-teman semua dimanapun berada, sampai berjumpa kembali, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in.